Swastiastu. Selamat pagi hadirin sekalian. Pada kesempatan yang baik ini, saya Ibu Sintia Wulandari, perwakilan dari SD nomor 12 Jimbaran, akan membawakan sebuah cerita rakyat Nusantara yang berjudul Bawang Merah dan Bawang Putih. Inilah ceritanya. Pada zaman dahulu kala, di sebuah desa di Sumatera Utara, tinggallah seorang anak perempuan yang bernama Bawang Putih. Ia tinggal bersama ibu dan kakak tirinya yang bernama Bawang Merah. Semenjak ayahnya meninggal dunia, ia diperlakukan seperti seorang pembantu oleh ibu dan kakak tirinya. Hingga pada suatu hari, ketika Bawang Putih pergi ke sungai hendak mencuci pakaian ibunya. Saat mencuci, Bawang Putih tidak sadar jika selendang merah kesayangan ibu tirinya hadir. Dengan perasaan putus asa, Bawang Putih pun memberanikan diri untuk pulang. Ia berusaha menjelaskan dan meminta maaf kepada ibunya. Namun ibunya marah besar. "Dasar anak teledor! Aku tidak mau tahu kau disebutkan selendangku. Jika tidak, jangan harap kau bisa kembali ke rumah ini. Pergi sana!" Akhirnya Bawang Putih pun pergi menyusuri sungai. Di tengah perjalanan, ia bertemu dengan seorang petani. Ia pun bertanya, "Paman, apakah paman melihat selendang berwarna merah hadir di sungai ini?" "Selendang merah? Ya, selendang itu dibuat oleh nenek tua yang sedang mencuci pakaian tadi. Rumahnya ada di atas gunung sana." "Terima kasih, Paman." Bawang Putih pun pergi menaiki gunung. Di sana, dia menemukan sebuah rumah tua. Bawang Putih pun mengetuk pintu rumah itu. "Tak, tak, tak. Permisi, permisi, Nek." Kemudian seorang nenek keluar dari dalam rumahnya dan menyapa. Apa gerakan yang membawamu ke sini, Cu? "Maaf, Nek, saya Bawang Putih ke sini mencari selendang merah ibu saya yang ada di sini. Apakah Nenek menemukannya?" Ya, tadi aku menemukannya di sungai. Tapi jika kau ingin membawanya pulang, kau harus membantuku di sini seharian. "Baiklah, Nek, saya bersedia." Selama seharian, Bawang Putih membantu si nenek dengan tulus dan penuh semangat. Tibalah waktunya Bawang Putih untuk pamit pulang. Nenek tua pun memberikan selendang itu kepadanya. Cu, ini selendang merah yang kamu cari. Oh iya, aku ingin memberikan hadiah untukmu, sebuah lampu. Pilihlah lampu mana yang kamu sukai. "Aku pilih yang kecil saja, Nek." Baiklah, kau ambillah lampu kecil itu. Tapi ingat, jangan kau buka sebelum sampai di rumah. Paham? "Baiklah, Nek." "Terima kasih, saya pamit pulang dulu ya, Nek." Sesampainya di rumah, Bawang Putih masih dimarahi oleh ibu tirinya, walaupun ia sudah kembali dengan selendang itu. "Dasar anak lelet, mencari selendang saja kau lama sekali. Cepat sana, kau belah dan masaklah lampu itu. Kami sudah sangat lapar." Bawang Putih pun membelah lampu itu. Alangkah terkejutnya, sebab isi lampu itu adalah perhiasan yang berkilauan. "Dari mana aku mendapatkan lampu itu?" tanya ibunya heran. Bawang Putih pun menceritakan semuanya. "Dasar bodoh, seharusnya kau memilih lampu yang besar. Isinya pasti lebih banyak." bentak ibunya. Mendengar cerita Bawang Putih, ibu dirinya pun berniat untuk melakukan hal serupa. Keesokan harinya, ibu tiri dan Bawang Merah pergi ke sungai. Mereka sengaja menghadirkan selendang merahnya.
Diam-diam mereka mengikuti arah selendang itu. Benar saja, selendang itu kembali dipungut oleh nenek tua itu. Segera mereka mengikuti arah nenek tua yang berjalan naik ke atas gunung. Di sepanjang perjalanan, bawang merah terus mengeluh sebab ia tidak terbiasa berjalan jauh. Sesampainya di rumah nenek tua, mereka pun berpura-pura sedih dan menanyakan soal selendang merah itu. Si nenek pun menjawab bahwa ialah yang menemukan selendang itu. Sama halnya seperti bawang putih, si nenek baru akan memberikan selendang itu jika mereka membantunya di sana seharian. Dengan terpaksa demi mendapatkan buah labu itu, mereka membantu si nenek meski sambil mengeluh dan mengeluh. Akhirnya selesai sudah pekerjaan mereka membantu si nenek. Mereka pun pamit pulang dan si nenek memberikan selendang itu kepada mereka. Cu, ini selendang merah yang kamu cari. Di meja ada 2 buah lampu. Pilihlah lampu mana yang kamu sukai. Hehehe, tentu saja aku pilih yang besar dan Nek. Baiklah, kau ambillah lampu besar itu. Tapi ingat, jangan kau buka lampu itu sebelum sampai di rumah. Baik Nek, kami pamit pulang dulu ya. Ayo kita pulang ya. Di tengah perjalanan, bawang merah dan ibunya tidak mengikuti aturan si nenek. Mereka membelah labu itu. Alangkah terkejutnya mereka, sebab isi labu itu adalah binatang-binatang berbisa seperti ular, kalajengking, dan kelabang. Segera saja mereka digigit oleh binatang-binatang tersebut. Tolong, tolong kami, tolong. Tidak ada yang bisa menolong mereka, sebab mereka masih berada di tengah hutan. Akhirnya mereka pun mati. Sementara itu bawang putih hidup bahagia. Pesan moral yang dapat kita ambil dari cerita ini adalah setiap kejahatan dan keserakahan akan membawa malapetaka, dan setiap kebaikan akan menuai kebahagiaan. Patuhilah nasihat orang yang lebih tua. Sekian dan terima kasih. Om Santi Santi Santi.